guys, aku Siva Meisha dari kelas 101, absen aku 31 dari 36 siswa. Di sini aku mau menjelaskan tentang kimia hijau. Kalian mau tahu nggak sih kimia hijau itu apa? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Kimia hijau. Kimia hijau merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, baik itu dari segi bahan kimia yang dihasilkan, proses, ataupun tahapan reaksi yang digunakan. Tujuan dari kimia hijau yang pertama yaitu mengurangi pembuatan dan penggunaan bahan kimia berbahaya dari sisi perancangan maupun proses. Yang kedua itu mengembangkan proses dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Adapun 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama itu mencegah limbah. Mencegah limbah yaitu memprioritaskan pencegahan pembentukan limbah dibandingkan pembersih dan penanganan limbah. Yang kedua itu memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Diupayakan pengurangan limbah sejak level molekuler dan pemilihan bahan yang paling efisien dan seminim mungkin limbah. Yang ketiga itu sintesis kimia yang bahannya sedikit. Prinsip ini dilakukan dengan mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin, serta mempertimbangkan semua bahan berbahaya selama reaksi berlangsung hingga ke limbahnya. Yang keempat itu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman. Saat memilih bahan kimia, dilakukan proses prediksi dan evaluasi aspek yang meliputi sifat kimia, toksitas, dan lingkungan. Yang kelima yaitu menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Dalam proses kimia, digunakan pelarut paling aman dan meminimalkan jumlah agar presentasi limbah tidak besar. Yang keenam yaitu mendesain efisiensi energi. Prinsip ini memilih jalan reaksi kimia paling kecil energinya, yaitu dengan menghindari pemanasan dan pendinginan serta tekanan dan kondisi vakum. Yang ketujuh itu menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan cenderung lebih meminimalkan dalam resiko kerusakan lingkungan. Yang kedelapan yaitu mengurangi bahan turunan kimia. Pengurangan bahan kimia turunan berguna untuk mengurangi tahapan reaksi tambahan bahan kimia dan produksi limbah. Yang kesembilan yaitu menggunakan katalis untuk efektivitas. Pemakaian katalis bisa meningkatkan selektivitas serta pengurangan limbah, waktu reaksi, dan energi pada suatu reaksi. Yang ke-10 yaitu mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan. Bahan kimia yang dipakai haruslah mudah terurai dan tidak terakumulasi di lingkungan. Yang ke-11 yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Metode analisis secara real time dapat mencegah pembentukan bahan berbahaya untuk lingkungan. Yang ke-12 dan yang terakhir yaitu mencegah potensi kecelakaan. Pemilihan bahan kimia yang dipakai untuk reaksi kimia mesti sesuai prosedur dan untuk menghindari kecelakaan. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.